Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul alamin yang masih memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat iman sehingga kita dapat kembali berkumpul memutalaah, membaca dan mengkaji serta memahami sebuah risalah yang diberikan judul Al-Usul As-Salasah karya daripada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, kemudian disyarah atau diberi penjelasan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan juga mengamalkan daripada isi kitab ini. Baik, kita masih melanjutkan pembacaan kita tentang 3 pertanyaan yang kelak akan dilontarkan di alam kubur. Yang pertama dan diantaranya adalah, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Maka kita fahami betul siapa Rabb kita dan bagaimana cara kita mengenal Rabb kita, Rabb Zat yang telah menciptakan kita dan yang terus memberikan rezeki kepada kita. Maka Syekh jelaskan bagaimana cara kita mengenal Rabb tatkala ditanya bima arafta Rabbah, ya, maka dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kekuasaan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk, al-lail wal nahar, adanya malam dan siang, asy-syamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Lalu juga di antara makhluk-makhluk Allah lainnya yang dapat kita saksikan, tusyahiduna, yang bisa kalian saksikan dan kalian lihat, yaitu kita nusyahidu, yaitu as-samawatus sab', ya, langit yang 7 lapisannya, wal ardun sab', dan juga bumi yang 7 lapisannya. Bahkan wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalam keduanya, baik di dalam langit maupun di dalam bumi, itu semuanya makhluk Allah dan juga tanda dari kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sini dikatakan bahwasanya ciptaan Allah itu tidak akan pernah ada habisnya kecuali Allah yang mengizinkan kapan ciptaan Allah itu habis. Intinya semua jadi izin Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ciptaan manusia. Ciptaan manusia berbeda dengan ciptaan Allah. Karena ciptaan manusia itu ada masanya. Dan terkadang manusia tidak bisa memprediksi masa dari ciptaannya tersebut. Nah, kam tusyahiduna. Di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan tatkala mensyarah perkataan musannif, kam tusyahiduna minas sayyarati. Ya, betapa banyak yang kalian saksikan. Tusyahidu, syahada yusyahidu, fa'ala yufa'ilu, minas sayyaratil marmiyah. Ya, di antara mobil-mobil yang dibuang, wa ta'irati wal bawakhir, dan juga pesawat-pesawat dan juga kapal laut yang tidak terpakai. Ma'annaha, padahal tadinya itu apa? Qawiyatun, merupakan mobil cepat, ya, mobil yang kuat, pesawat yang bagus, ya, dan kapal yang berkualitas. Wa mu'tana, dan ia itu dirawat, ya, baik mobil-mobil yang tadi, pesawat dan juga kapal lautnya itu dirawat biha, lakinnaha, akan tetapi takhrubu wa tata'attalu, sir sirna, ya, sirna, dan tata'attalu, terkadang dia juga berganti-ganti, ya. Hal ta'attala lail, hal ta'attala lail wa ta'attala nahar,
Apakah malam itu berhenti? Ataukah siang itu berhenti? Tentu tidak. Tidak ada berhentinya. Hanya ciptaan manusia. Ya, ya jawabannya apa kata Syekh di sini? Ya, la, la, tidak. Ya, lianna sani'ahu, lianna sani'ahu qadirun hakimun. Karena Allah yang membuatnya itu maha mampu, lagi maha bijaksana. Ya, Allah yang membuatnya Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallahilladzi atqana kulla syai'. Surat An-Naml ayat 88. Sun'a ini masdar ya dari sona'a. Membuat berarti sun'a buatan. Buatan ya Allah yang itu adalah sangat kokoh segala sesuatunya. Jadi tak akan mungkin sirna hancur begitu saja. Sekalipun hancur itu pasti Allah yang menghancurkannya sendiri. Berarti semua atas izin Allah tatkala berkaitan dengan makhluk dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda intinya dengan ciptaan manusia. Baik, kita lanjut ke pembahasan pada pagi hari ini yaitu dalil atas rububiyahnya Allah dan juga ilahiyahnya Subhanahu wa taala. Tafadhal. Iqra. نعم أستاذ. الدليل على ربوبيته وإلهيته. Afwan, بسم الله والصلاة والسلام. Halo, sautuka ghairu wadih. cek. Bismillah. Sudah terdengar, Ustaz? Naam, sami'tu. Wadih insyaallah. Lan. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu sahibul matan rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال الشارح Ah, حفظه الله terjemah dulu تعالى. kan? Nah, bab tentang dalil-dalil atas rububiyah dan ilahiyah. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah kepada bulan. Dan bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka. Jika kalian tak butuh beribadah kepadanya. Hanya kepadanya. Hanya hanya kepadanya kalian beribadah. Ya. وقال الشارح حفظه الله تعالى هذا دليل على ربوبيته وإلهيته. Ini adalah dalil atas rububiyahnya Allah dan ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Asy-syamsu wal qamaru, asy-syamsu al-kawkabul azimu alladhi yadhi'u Yudi'u yudhi'u al-kaunu sirajan kauna. Yudi'ul kauna atau alladhi yudi'u. yudhi'ul alladhi yudhi'ul kauna sirajan Biasa. wahajan. Wahaja. كما قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا. Nah, ya. Apa itu asyamsu wal qamar? Asyamsu matahari wal qamar, al qamar bulan, asyamsul kaukab ya. Matahari yang adalah orbit yang besar atau apa benda langit yang besar ya. Benda langit yang besar
yang memiliki sifat atau fungsi yudiul kauna atau ayudiu artinya menerangi. Menerangi apa? Kaun alam ini. Sirajan wahajan ya. Dengan seterang-terangnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naba ayat 13. Wa ja'alna sirajan wahaja. Apa artinya ini? Kami jadikan pelita yang terang benderang. Iya. Nah, dan al-qamar apa itu al-qamar? Nurun yudi'ul lail ya. Sebuah cahaya yang bisa menerangi malam. Makanya bulan hanya muncul di malam hari. Fungsinya untuk menerangi gelapnya malam. Menerangi hamba-hamba Allah. Wa yudi'ut tariqa linnas. Dan juga menerangi jalan bagi manusia agar manusia tidak tersesat tatkala berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Lanjut wa min masalihihima aidan. ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون بأشجار Nah, بأشجار وثماره وبحار bihar. وبحاره فلو اختفت فلو اختفت dan di antara maslahat keduanya adalah islahil kauni. Islah itu keselamatan, Hmm. keselamatan ciptaan, kemaslahatan ciptaan dengan pohonannya dan buah-buahannya. Islahul kauni apa? Ia memberikan maslahat untuk alam ini ya. Memberikan maslahat untuk alam ini bi asjarihi ya dengan berbagai macam pohon, buah ya kan dan dengan lautan ya. Falau ikhtafa tertutup maksudnya itu. Walau ter walau tertutup apanya? Wa falau ikhtafatis syamsu ya falau ikhtafatis syamsu anil kaun ya. Walau matahari itu tertutup dari alam ini. Li tadorroro ya li tadorroro al kaunu karena kalau matahari itu tidak tertutup maka li tadorroro kaunu alam ini akan mendapatkan apa dorur apa namanya mara bahaya ya kalau begitu nanti bisa apa fasadat kathirun min ma'ayis ya di antara banyak kehidupan itu akan apa fasadat hancur rusak ya kehidupan siapa ma'ayisin nasi ya kehidupan manusia wa masalihihim dan juga kemaslahatan bagi manusia mereka manusia walau ikhtafal qamaru kadzalik ya, maksudnya ini seandainya matahari itu tertutup ya begitu falau ikhtafatis syamsu seandainya matahari itu tertutup anil kauni ya dari alam ini tentu akan mendapatkan mara bahaya alam tersebut dan juga kehidupan manusia dan kemaslahatan mereka akan rusak. Nah, begitu pula juga bulan. Jikalau dia tertutup, ya sama. Al-qamaru aidon fihi Al-qamaru aidon fihi manafi'u lithamar. Juga apa? Ada manfaat juga bulan. Buat siapa? Buat buah dan juga buat pohon. Nah, ma'a ma fihi aidon min ma'rifatil hisab. Ya. Yang di dalamnya juga yang di antaranya juga di dalamnya juga itu apa? Min ma'rifatil hisab
mengetahui hitungan waktu, untuk mengetahui hitungan waktu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 5, wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Agar kalian itu mengetahui jumlah bilangan tahun, ya, dan juga hitungan. Jadi itulah fungsi dari bulan, yang memberikan manfaat kepada buah dan juga pohon. Karena dengan adanya bulan, ya, kita bisa mengetahui hitungan-hitungan waktu. Lalu buah itu bisa berkembang dan pohon pun juga sama. Yang mana keduanya memberikan maslahat kepada hamba-hamba Allah, yaitu para manusia, Lalu apa terjemah dari ayat Yunus ayat 5 ini? Hmm? Wal qamar nuran, ya, bulan itu adalah cahaya, ya. Wa qaddarahu, dan dialah Allah yang telah apa? Qaddarahu, Tetapkannya. yang telah menetapkan manazila, tempat-tempat, jamak dari manzil kan ini kan, manazila ghairu munsharif, ya. Tempat-tempat apanya? Tempat-tempat peredaran, ya. Makanya matahari dan bulan muncul pada waktu yang beraturan sesuai dengan lintasan orbitnya dan hitungan waktu yang sudah diketahui. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian itu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan waktu, ya. Wa qala ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Yang awal kita baca, ya. Mereka itu bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqit. Katakanlah, hilal itu adalah waktu buat manusia dan juga waktu buat manusia apa? Melaksanakan haji. Gitu. Melaksanakan haji. Patokannya hilal. Ya. Jadi selain menciptakan langit dan bumi, ya, selain Allah menciptakan langit dan bumi sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya, dialah yang menjadikan matahari bersinar sangat terang, yang banyak menghasilkan apa? Kehangatan-kehangatan, yang mana itu memberikan manfaat kepada manusia, ya. Dengan energi dari matahari bisa memberikan energi kepada manusia. Dan bulan pun bercahaya karena apa? Pantulan energi dari matahari. Dan siapa yang menetapkannya? Ya Allah. Allah yang telah mengatur, ya. Mudabbirul umur, ya. Ia mengatur segala perkara. Baik, dilanjut. Wafil ahillah maslahah. Wafil ahillati. قال Naam. قال الشارح حفظه الله تعالى: ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال، أجال الديون وأجال العداد للنساء، ومواقيت Wa mawaqiti. ومواقيت العبادة Mm-mm. والصيام والحج كلها تعرف Kulluha. كلها تعرف بالحساب المبني على هذين Tu'rafu, diketahui. كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين.
Ah, lah, lah. Nai. Nairaini. Iya, di atas dua hal yang bercahaya ini. Ya, apa tuh? Asyamsu wal Al-qamar. qamar. Hitungan itu bisa diketahui ya yang dibangun di atas dua hal yang bercahaya ini, yaitu matahari dan bulan. Fal hisabu syamsiyu wal hisabul qamariyu. Hitungan matahari dan hitungan bulan. Fihima pada keduanya terdapat apa? Maslahat-maslahat bagi para hambanya Allah. Alil khalqi. Ya, seluruh makhluk ajma'in semuanya. Fafil ahillah maslahah dan maka ya pada ahillah itu, pada hilal itu terdapat maslahat. Apa maslahatnya? Untuk mengetahui waktu dan juga ajal. Apa ajal? Dari kata-kata ini dipanggilnya ajal. Batas waktu. Ya, misalkan si fulan telah sampai pada ajalnya. Iya, berarti dia sudah sampai pada batas waktu dia hidup. Nah, ya. Ajalud duyun. Apa artinya ajalud duyun? Dain. Masih ingat? Tadzakarta ma ma'na dain? Hutang. Ajalud duyun berarti batas akhir hutang. Ya diketahui waktunya lewat peredaran apa? Pergantian siang, malam, matahari dan bulan. Oh, sudah 3 hari, antum belum bayar utang. Oh, sudah sekian, belum bayar. Wa ajalul aidadil nas. Nah, ini batas waktu apa nih? Masa id, masa iddah bagi perempuan. Ya. Lalu mawaqitil ibadat dan batas waktu peribadahan. Oh, sholat subuh dari waktu sekian sampai sekian, sholat maghrib dari waktu sekian sampai sekian. Itulah guna waktu, ya, peredaran orbit. Baik, ya. Wasiam, kapan waktu puasa? Oh, tatkala munculnya hilal. Walha, tatkala munculnya hilal. Semua itu diketahui dengan hitungan yang telah dibangun di atas dua hal yang bercahaya ini, yaitu asyamsu wal qamar. Fa halisyabu syamsi wal hisabu qamari. Fihi masalihun, ya, fihi masalihu lil khalqi ajma'in. Lalu wa min makhluqatihi as-samawati sab'a, kata penulis kan. Yang di antara makhluknya itu ada langit yang 7, maksudnya 7 lapis. Dari mana kita tahunya ada 7? Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas sab'as samawati, ya, 7 lapis langit. Allah telah menciptakan. Wa minal ardi mithlahunna. Nah, disinilah Syekh katakan pula, bumi juga pun ada 7. Karena di sini Allah sendiri yang katakan, wa minal ardi, dan dari bumi yang mislahunna, ya seperti apa? Semisal dengan langit. Berarti juga ada 7. Tatkala dikaji oleh pakar-pakar geografi, geologi, ya demikian adanya betul. Ya, di surat At-Talaq ayat 12. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Tibaqa bertingkat-tingkat tuh. Ya Allah yang telah menciptakan sab'a samawat. 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Di surat Al-Muluk ayat 3. Ba'duha fawqa ba'din. Ya, sebagiannya di atas sebagiannya. As-sama'ud dunya, langit dunia. Tsumma allati taliha ila sabi'ah. Kemudian yang berikutnya itu kepada yang 7. Wa fawqal jami'i, dan di atas seluruhnya itu, di atas yang 7 lapis tadi itu, Allahu Ta'ala a'lam, ya, adanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk dan hakikat kita tidak perlu membahasnya. Nah, intinya kita harus mengimani, ya, karena Allah sendiri yang berfirman Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allahu a'lam. Kita lanjut. Wal arduna sab'un kama qala ta'ala wa minal ardi mithlahunna, dan juga bumi juga memiliki 7 tingkatan atau lapis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya, di surat At-Talaq ayat 12, wa minal ardi mithlahunna sama seperti langit. Fahiya sab'ut tibaqin aidon. Maka dia juga ada 7 tingkatan. Nah, wa kullu tabaqah min tabaqatis samawat, dan setiap tingkatan dari tingkatan langit yang 7 dan juga bumi, laha sukanun. Ada apa?
penduduknya. Makanya ada penduduk bumi, ada penduduk langit, baik di lapisan yang ini, ada di lapisan yang ini. Semuanya ada penduduknya atau penghuninya, ya, makhluk-makhluk Allah. Ya, wa ummarun ya sama. Mafis samawat, apa yang ada di langit ya. Di antaranya ada apa? Ada kawakib, bintang-bintang, al-aflak, ada orbit-orbit, asyams, matahari, al-qamar ya dan juga bulan. Wa ma fil ard dan juga apa yang ada di bumi di antaranya ada apa? Makhluk. Makhluk ya. Di antaranya makhluk Allah yang ada di bumi itu apa? Az-zawab ya. Makhluk yang melata atau yang berjalan ya seperti kita. Ya bi ikhtilafi anwa'nya dan juga berbagai macam ragam bentuknya. Ada semut dan ada binatang-binatang yang memang hidup di lapisan-lapisan tanah tertentu. Wa minal jabal dan juga ada gunung-gunung wal asjar pohon-pohon wal ahjar batu-batu dan juga minal ma'adzin ya barang-barang tambang yang letaknya memang ada di dalam bumi dan digali terus oleh orang-orang pakar geologi. Wabinal bihar dan juga ada laut-laut ya hadhihi min ayatillah inilah di antara tanda dari kebesaran dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil rububiyahnya Allah ya. Dan ini memang sudah ada di fitrahnya manusia, pasti alam ini ada penciptanya dan penciptanya itu adalah Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al ayatul kauniyah allati tura wa tusyahadu. Ayat-ayat kauniyah ini yang diperlihatkan dan juga dipersaksikan kepada kita. Silakan dilanjut. Qala rahimahullah wa dalilu qauluhu ta'ala. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala syarih. Qala rahimahullah. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Telah berfirman telah berkata Syekh rahimahullah dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan dan bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka. Jika kalian dan kalian hanya kepadanya lah kalian bersujud. Min ayatihi al-lailu. Di antara ayat-ayatnya adalah malam. Yakni min alamatihi dalati ala Dalatu. Ad-dalatu. min alamatihi ad-dalatu ala rububiyyati wa qudratihi Istihqaqihi. wastihqaqihi lil ibadati duna siwahu. Al-lailu alladhi yadlumu wan Hmm? naharu yadlumu. Yudi'u. Yang mana nih? Al-lailu alladhi yadlumu. Yazlimu yang gelap. Yadlimu. Nah, Wan naharu alladhi yudhi'u. Al-kaunu yudhi'ul kauna nah, kullahu. iya. Hadza min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayatnya adalah malam, yakni di antara yang menunjukkan Di antara tanda-tandanya yang tanda menunjukkan atas rububiyahnya. di antara tanda-tandanya yang menunjukkan atas rububiyah dan kehendak Ya. dan istihqaq eh, hak Hak-hak. Ya, hak-hak Allah Allah yang berhak. Allah yang berhak untuk untuk diibadah diibadahi selain tanpa selainnya. tanpa selainnya adalah malam yang gelap gulita, Dan siang siang yang menyinari seluruh makhluk. ya, seluruh alam. Ini adalah di antara Keajaiban. keajaiban ayat-ayat Allah. Iya, keajaiban tanda kebesarannya Allah. Lanjut, famanillazi.
فمن الذي يجعل الكون كله مظلما Musliman. مظلما في Anwa. آن في آن في آن واحد. Iya, pada satu waktu maksudnya. Maka siapa yang menjadikan alam ini seluruhnya gelap dalam satu waktu? Pertanyaan. Tsumma yaj'alul kauna kullahu mudian, kemudian siapa yang menjadikan alam ini seluruhnya terang ya, bersinar fi anin wahidin, itu bacanya. Fi anin wahidin, pada satu waktu. Maka jawabannya siapa? Huwa huwa Allah والله Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam itu gelap dalam satu waktu, siang itu terang dalam satu waktu. Dan ini beliau katakan juga, lau ijtama al khalqu, kalau seandainya para manusia pakar, profesor berkumpul bersepakat ala an yudiu buk'atan, untuk menyinari satu tempat dengan berbagai alat ciptaan yang telah mereka ciptakan dari penelitian yang sangat panjang, minal ard, dari bumi, mastata'u ayyudi'u ila buk'atan mahdudatan. Apa artinya? Mastata'u. mereka tidak akan mampu untuk Iya. menyinari kecuali Ya, satu satu tempat yang memang satu tempat saja. terbatas. Satu tempat yang memang terbatas. Bahkan lauja'u, kalaulah mereka itu datangkan di maka inil kahruba, apa nih artinya? Mesin, ya, mesin yang bisa menerangi, sifatnya yang bisa, mesin penerang ya, allati, yang ada di dunia, ya, kulliha, semuanya, la tudiu illa juz'an mahdud, kecuali hanya satu bagian saja yang bisa tersinari oleh mesin tersebut ya, satu bagian dari bumi, nggak bisa semuanya gitu. Atau beberapa tempat demikian gitu. Lanjut, amma syamsu wal qamar. أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلها. Ah, الليل والنهار yata'aqaban, يتعاقبان silih berganti. والشمس والقمر كذلك. Iya, artinya adapun Adapun matahari, matahari dan bulan, maka keduanya menyinari bumi seluruhnya, dan nah, malam dan siang saling berganti. iya, Dan matahari dan bulan pun demikian. iya. Jadi paham perkataannya ya. Jadi walaupun matahari ini di tempat negara wilayah lain itu ada dan tidak ada, intinya kebagian semuanya, semuanya tersinari. Karena dia apa ya, ta'aqabani, silih berganti. Karena tatkala kita berpikir dengan logika, kalau semuanya tersinari hanya satu waktu, pasti ada satu orang yang tidak bisa menyelesaikan maslahat-maslahat mereka atau urusan-urusan mereka. Oleh sebab itu hikmah Allah menjadikan siang dan malam ini silih berganti ya, agar orang itu tidak kesusahan dan bisa memberikan maslahat kepada mereka. Lanjut. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, dan bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan keduanya, dan hanya kepadanya kalian ber- beribadah. Hadza ibtalun lisyirki. لا تسجدوا للمخلوقات لأن من أعظم المخلوقات الشمس والقمر
Li'anna min a'zamil makhluqati Oh, asyamsu wal qamar. asyamsu atau asyamsa. Di antara, Nah, oh iya, asyamsu iya. wal qamar. Nah, min a'zamil makhluqat ini semuanya khobar. Khobar muqaddamnya anna berupa ghairu mufrad jar majrur kan? Maka isimnya anna itu adalah asyamsa Asyamsu wal wal qamar. qamar. لأن من أعظم المخلوقات الشمس والقمر ولأن المشركين كانوا Ya'budun يعبدون الشمس ويسجدون لها ومنهم من يعبد القمر والكواكب مثل ya. قوم إبراهيم Iya يبنون benuna laha mereka membangun هياكل. hayakila. Hayakila itu jamak dari haikal. Ya, haikal itu artinya apa? Biara-biara ya. Biara-biara. Ala suratil kawakib di atas bentuk apa namanya itu? Kawakib ya, bintang-bintang. Wa ya'budunaha dan mereka itu beribadah Ibadah. menyembahnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah larangan atas judul syams ya, larangan setiap larangan yang ada di dalam Al-Qur'an berkonsekuensi keharaman. Apa kaidah usuliyahnya tuh? Nahyu tadi al-muharram, larangan itu berkonsekuensi keharaman. Berarti haram, setiap yang haram itu diberikan dosa bagi para pelakunya. Dan bagi para pelaku yang meninggalkannya dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ujrah pahala. As-sujud maknahu wada'ul jabah 'alal ard khudu'an lil ma'bud wa huwa a'zamu anwa'il ibadah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Baik, kita bahas ini nanti ya. Besok insyaallah kita cukupkan dulu pagi hari ini pembahasannya mengenai dalil-dalil atas rububiyah dan ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan besok insyaallah kita lanjutkan larangan bersujud pada makhluk ya, yaitu matahari dan bulan, ya termasuk pula makhluk yang bernyawa dan juga berakal. Allahu taala a'lam bissawab. Syukran jazakumullahu khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulumina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.